Blue Lock episode yang ke-79 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai bagaimana proses latihan dari seorang Isagi Oichi sebelum bertanding melawan tim Uber. Di mana di dalam prosesnya Isagi akan mencoba untuk menemukan sebuah cara supaya dirinya bisa memiliki stamina yang tidak terbatas juga, sama seperti Rensuke Kunigami dan juga Jingo Raichi. Tidak hanya itu, karena pada satu episode yang sama, kita pun juga akan diperlihatkan mengenai seberapa mengerikannya kekuatan dari Isagi Oichi. Namun dari sudut pandang orang yang ketiga, yaitu dari sudut pandang Michael Kaiser. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Singkat cerita, 1 minggu sebelum pertandingan melawan tim Uber dimulai, Kaiser pun mulai berkata seperti ini kepada Alexis Ness. Woi Alex, kau tahu kan selama beberapa tahun ini sudah banyak sekali pemain hebat yang berhasil aku kalahkan. Mulai dari bintang supernova baru, sampai dengan para pemain mega bintang veteran. Yang artinya semua orang yang selama ini selalu mencoba untuk mengalami jalanku, sudah berhasil aku kalahkan dengan mudah. Hal itulah yang membuatku merasakan kesenangan dan juga kepuasan yang luar biasa hebat. Namun ternyata tiba-tiba saja muncul satu orang pemain baru dari Jepang, yaitu Isagi Oichi. Meskipun pada awalnya aku mengira bahwa Isagi akan sama seperti semua lawanku sebelumnya, tapi kenyataannya justru malah berbanding terbalik. Mengingat pada akhirnya Isagi berhasil melampaui semua harapanku dan berhasil membuktikan semua kehebatannya di dalam lapangan, hingga dia pun mendapatkan pengakuan dari Noel Noah. Nah, menurutmu kenapa Isagi Oichi bisa melakukan semua hal itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Alexis pun dengan cepat langsung menjawabnya. Kaiser, menurutku Isagi berhasil mendapatkan pengakuan dari dunia dan juga Noel Noah karena Isagi adalah seorang pemain tengah yang mampu memberikan umpan kepada para strikernya supaya mereka dapat menciptakan gol. Tapi jika dibandingkan dengan wayang seorang striker, sudah jelas Isagi masih tidak seimbang dan juga masih kalah jauh. Namun bukannya senang mendengar ucapan dari Ness, pada panel ini Kaiser pun dengan cepat langsung menyiram tubuh dan juga wajahnya dengan segelas minuman yang baru saja dibawakan oleh Alexis Ness. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya, Kaiser pun dengan lantang mulai berkata kepada dirinya. Dengar, apa kau tahu apa alasanku mau datang ke Jepang? Dan apa alasanku mau ikut bergabung ke dalam Liga Neo Egois yang dibuat oleh Jinpachi Ego? Di momen ini sebenarnya Alex pun sempat menjawab pertanyaan dari Kaiser, bahwa tujuan dari Kaiser datang adalah supaya dirinya bisa bermain bersama dengan Noel Noah. Tapi sepertinya jawaban dari Alex tersebut salah besar. Hingga pada panel ini, Kaiser pun dengan lantang mulai berkata, aku datang ke Jepang dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk menunjukkan semua kemampuan dan juga kehebatanku kepada seluruh dunia, supaya bisa mendapatkan penawaran dari tim lain dengan gaji yang lebih besar. Mengingat selama aku tetap berada di tim Bayern Munchen, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia. Intinya, pusat dari permainan tim Bayern Munchen terletak pada Noel Noah. Hal itulah yang membuat Kaiser kehilangan rasa percaya dirinya, hingga dia pun memutuskan untuk keluar dari timnya saat ini dan mencari klub lain yang mau menerimanya. Namun, akibat penampilan dari Isagi yang luar biasa hebat di dalam lapangan, akhirnya semua pandangan dari dunia malah tertuju kepada Isagi, bukan kepada Kaiser. Itulah yang pada akhirnya membuat Kaiser merasa sangat kesal kepada Isagi Oichi. Hingga pada momen ini, dia pun dengan penuh emosi seketika langsung berkata, baiklah, mengingat saat ini pandangan dari seluruh dunia hanya tertuju kepada Isagi Oichi, maka aku pun akan kembali mengincar Isagi dan juga mengalahkannya. Karena dengan begitu, maka nilai transfer dan juga gaji bulananku akan menjadi semakin besar, serta akan semakin banyak klub lain yang mau merekrutku ke dalam tim mereka. Tidak hanya itu, bahkan pada satu momen yang sama ini, Kaiser pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Lihatlah, aku akan memulai perburuanku untuk mengalahkan Isagi Oichi. Atau di dalam dialog aslinya berbunyi seperti ini. It's Isagi hunting time. Setelah beberapa saat berlalu, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam lapangan. Di mana pada sisi lain gedung tersebut, kini giliran Isagi Oichi lah yang akhirnya diperlihatkan sedang melakukan rangkaian latihan ketatnya. Nah, latihan pertama yang dilakukan oleh Isagi adalah Sateran atau latihan berlari maraton bersama kedua orang temannya yang lain, yaitu si biksu paling hoki alias Higagure dan juga si pemain yang memiliki stamina nomor 1 di dalam Blue Lock, yaitu Raichi, dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga stamina mereka ketika mereka semua bertanding di dalam lapangan, khususnya bagi Isagi Oichi.
Mengingat stamina yang saat ini dimiliki oleh Isagi sangatlah terbatas sekali. Hingga Isagi pun tidak mampu bermain dengan maksimal selama 90 menit penuh. Selanjutnya, latihan kedua yang dilakukan oleh Isagi adalah passing dan juga positioning dengan dibantu oleh Kurono Renze. Karena di dalam pertandingan sebelumnya, Kurona lah pasangan emas dari Isagi Oichi yang selalu bersedia untuk membantu Isagi kapanpun dirinya dibutuhkan. Bahkan berkat kehadiran dari Kurona Renze di dalam lapangan, Isagi pun akhirnya mampu bersaing dengan seimbang melawan Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Ditambah dengan adanya Kurona yang bersedia untuk membantunya, maka Isagi pun berhasil mengalahkan dan juga melewati semua pemain tengah serta pemain bertahan dari tim Manchester City pada pertandingan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dari serangan kombinasi mereka berdua, Isagi dan juga Kurona pun akhirnya memutuskan untuk kembali berlatih bersama lagi. Simpelnya, Kurona adalah Bachiran namun versi baik, bukan versi monster. Dimana tidak peduli apapun yang terjadi, Kurona akan selalu ada di samping Isagi serta selalu mendukungnya, supaya Isagi mampu bergerak dengan bebas dan juga menciptakan gol. Kemudian latihan ketiga yang dilakukan oleh Isagi adalah scoring dan juga off-ball movement. Dimana pada sesi latihan yang ketiga ini, Isagi pun seketika langsung dibantu oleh ketiga orang temannya yang lain, yaitu Yori, Yukimiya dan juga Jin. Nah, menariknya setelah 200 chapter lebih berlalu, akhirnya kini kita pun kembali diperlihatkan debut dari salah satu bintang muda paling berbakat di dalam kompetisi Blue Lock. Karena pada chapter inilah, untuk pertama kalinya kita akan melihat Jin bermain sepak bola bersama dengan Isagi dalam format pertandingan mini soccer 2 lawan 2. Di mana Isagi akan bermain satu tim bersama dengan Hiyori, sedangkan Yukimiya Kenyu akan bermain satu tim bersama dengan Kiora Jin. Singkat cerita, pada pertandingan 2 lawan 2 ini, Isagi yang terlalu kuat berhasil mengalahkan Yukimiya dan juga Kiora Jin dalam duel perebutan bola. Padahal selama ini Yukimiya selalu dikenal sebagai pemain terkuat dalam urusan pertarungan 1 lawan 1. Namun setelah Isagi berhasil berevolusi dan mencapai level yang hampir sama dengan Michael Kaiser, akhirnya kini Isagi pun berhasil melampaui kemampuan dari Yukimiya Kenyu, serta berhasil mencetak gol kemenangan bagi timnya di dalam sesi latihan ini. Nah, tepat setelah pertandingan itu selesai, Isagi pun dengan cepat langsung berjalan menuju ke sisi sebelah kiri lapangan untuk istirahat sebentar. Di mana pada momen inilah, beberapa fakta baru yang super mengejutkan akhirnya ditunjukkan kepada kita semua melalui beberapa potongan cerita berikut. Intinya, setelah melihat semua pertandingan dari Isagi Oichi, Hiyori pun dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada dirinya. Isagi, kekuatan metavision yang kau miliki sungguh luar biasa hebat. Bahkan sudah berada di level yang jauh lebih hebat daripada kekuatan metavision milik Michael Kaiser. Karena faktanya di dalam pertandingan kita sebelumnya, kau sendiri telah mampu menguasai seluruh jalannya pertandingan sepanjang babak kedua berlangsung. Tidak hanya itu, bahkan dengan kemampuan metavisionmu ini, akhirnya kau pun mampu menipu Michael Kaiser pada detik-detik terakhir. Hingga gol pun berhasil diciptakan oleh Yukimiya dan kita pun seketika menjadi menang. Mendengar semua ucapan Hiyori, Isagi pun langsung meresponnya. Kau benar, dengan kekuatan baruku ini, aku berhasil melihat seluruh isi lapangan dengan sangat sempurna. Namun sayangnya aku masih belum bisa menggunakan kemampuan ini secara optimal. Karena saat ini stamina yang aku miliki sangatlah terbatas sekali. Bahkan jika aku bertanding ulang melawan Michael Kaiser, maka kemungkinanku untuk bisa menang hanyalah 50% saja. Mengingat Kaiser sudah bisa menggunakan metavision selama 90 menit penuh, sedangkan aku masih terbatas untuk beberapa waktu saja. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat ini, aku pun akan mulai berfokus untuk melatih semua kemampuan fisikku, supaya bisa bermain dengan maksimal dan juga konsisten selama 90 menit. Tapi masalahnya, bagaimana caranya aku bisa melakukan hal itu dan meningkatkan semua kemampuan dasarku hanya dalam waktu yang sangat singkat saja. Nah, tepat ketika Isagi sedang terlihat kebingungan, akhirnya dia pun tanpa sengaja mendengar sebuah kalimat penting yang diucapkan oleh Igarashi ketika dirinya sedang adu mulut bersama dengan Raichi. Di mana pada panel itu Raichi sempat bertanya kepada Igarashi mengenai apa alasan dari Igarashi selalu berhasil menggunakan teknik pura-pura menjatuhkan dirinya atau teknik diving dengan sangat sempurna secara terus-menerus. Mendengar pertanyaan itu, Igarashi pun dengan penuh emosi seketika langsung menjawab. Intinya, Igarashi selalu bermain dengan satu gerakan sempurna yang telah dia lakukan berulang-ulang. Di mana setiap kali pemain lawan datang menuju ke arahnya, maka di saat yang bersamaan, Igarashi akan langsung menghantamkan tubuhnya ke arah lawan menggunakan bahu bagian kanan. Atau bahasa sederhananya,
Igarashi berhasil menggunakan teknik divingnya dengan sempurna karena selama ini dia selalu menggunakannya secara terus-menerus. Nah, disinilah poin menariknya. Setelah tanpa sengaja Isagi mendengar semua ucapan dari Igarashi, akhirnya dia pun kini berhasil menemukan sebuah jawaban mengenai bagaimana cara Isagi bisa menggunakan kemampuan Metavision selama 90 menit. Dan juga mengenai bagaimana cara dari Isagi supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta staminanya dalam waktu yang sangat singkat. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun sambil tersenyum langsung berteriak kepada Igarashi. Terima kasih banyak Igarashi. Kau ini memanglah seorang pemain yang sangat jenius. Karena berkat semua ucapanmu barusan, akhirnya kini aku berhasil menemukan sebuah kepingan puzzle terakhirku. Oleh karena itu, saat ini aku akan pergi menemuinya dan meminta saran kepadanya. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantuku untuk bisa memecahkan sebuah misteri besar ini. Melihat Isagi yang tiba-tiba saja berteriak dan juga berlari meninggalkan mereka, Yuki yang nampak sangat penasaran akhirnya langsung bertanya kepada teman-temannya. Apa yang dimaksud oleh Isagi Oichi? Apakah kali ini dia berhasil menemukan sebuah petunjuk lagi untuk bisa mengembangkan semua kemampuannya? Sial! Tidak kusangka jika bocah itu selalu berhasil melesat dengan cepat meninggalkan kita. Padahal saat ini kita baru saja berlatih untuk bisa mencapai level yang sama dengan Isagi. Nah, setelah beberapa saat berlalu, kini Isagi pun nampak terus berlarian di dalam gedung pelatihan untuk mencari keberadaan dari orang yang mungkin saat ini bisa membantunya. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya berhasil menemukannya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, bener banget. Pria dengan bentuk postur tubuh seperti monster ini adalah sang pahlawan terkuat yang berhasil lolos dari program kartu liar milik Jinpachi Eigo. Siapa lagi kalau bukan pahlawan Kunigami? Menariknya, tepat pada satu momen yang sama ini, Isagi pun dengan cepat langsung berteriak kepada Kunigami dengan berkata seperti ini. Woi otak otot, tolong pinjamkan kekuatanmu dan tolong bantu aku untuk latihan. Wow, menarik banget ya. Padahal seperti yang kita ketahui, Kunigami versi kartu liar adalah orang yang memiliki sifat dan juga kepribadian sama seperti Kaisar. Dimana tidak peduli apapun yang terjadi, Kunigami akan terus berusaha merebut bola dari kaki Isagi, serta akan berusaha untuk bertarung melawan anggota timnya sendiri ketika dirinya memiliki kesempatan. Atau sederhananya, Kunigami versi kartu liar adalah pemain yang luar biasa rusuh. Karena gaya permainannya yang acak-acakan dan hanya fokus kepada dirinya sendiri untuk bisa menciptakan gol. Itulah yang pada akhirnya membuat Kunigami malah selalu memusuhi Isagi Oichi di dalam setiap pertandingannya. Tapi meskipun begitu, Isagi nampaknya sama sekali tidak peduli. Mengingat hanya Kunigami lah satu-satunya pemain yang saat ini bisa membantunya untuk dapat meningkatkan stamina dan juga kemampuannya dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Kuchibiru episode yang ke-79. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.